Shalom. Pelayanan firman dalam ibadah minggu saat ini, Minggu M. Tauno SPA MA. Seluruh majelis jemaat ST Gloria Jakarta mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, secara khusus kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan ikut serta dalam ibadah saat ini. Semoga ibadah pemberitaan firman hari ini memberikan kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah, pemilik dan pemelihara hidup kita. Sebelum kita memuliakan ibadah ini, saya mengajak kita untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami mengundang saudara-saudari bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 sampai 2. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang di pujukannya, gemuruh suaranya di awan terang, berjalanlah dia di badai kencang. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing untuk kita pada minggu keempat pada hari ini dari Roma 5 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap
kita masuk dalam pengakuan dosa. Terlebih dahulu diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosa-dosa secara pribadi. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham, kekurangan pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni dan mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Dirinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, mari jemaat kita berdiri. Sekarang dengarkanlah hukum Allah sebagai petunjuk hidup baru atau amanat hidup baru yang diambil dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Dengarkanlah itu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu,
kamu perbuat jugalah dengan demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan menolong kita mewujudkan kemuliaan-Nya dalam kehidupan percaya kita. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, persembahan pujian dari vokal grup pemuda dipersilakan memuji Tuhan. kasih tibanya sei kapu mau dakaro dondaya me uang odolati pura-pura janda pakagero oleh
kasih tahu-Mu, anakmu buka pindo nemangi pibuyari waboyan eworilino beenu ceni Ima-ima Ponerita sinukali Ebulere kasih maka munculnya rodanda yang ceri wawonya Maita Bawangu lembam poso dawo anu di tandonya kita rampung juga nenek gua Lanti pura-pura jaya dapat kagero oleh kasih tahu-Mu, anakmu udah pindo nemangi pibuyari wawoyan eworilino beenu ceni Ima-ima matia Ponerita sinukali ngani Ebulere kasih maka munculnya rodanda yang ceri wawonya Maita Bawangu lembam poso dawo Imo samba ambaan mawangu lembangu siwa gitu malinuhu Imo samba ambaan mawangu lembamu siwa gitu malinuhu Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita siapkan bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada siang hari ini dari Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tiba saatnya kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu melalui bagian Alkitab yang hendak kami baca dan kami renungkan.
Berkatilah kami dalam peran kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, ataupun kami sebagai jemaat yang mendengarkannya. Pertolongan Tuhan menyertai kami sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dengan perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatiku akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat siang. Bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita ada di minggu yang keempat, di bulan yang keempat di tahun 2021, dan kita masih ada dalam minggu-minggu Paskah. Selamat Paskah bagi kita yang baru bertemu pada hari ini setelah kita merayakan perayaan Paskah beberapa waktu yang lalu. Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lewati dalam hidup ini, semuanya hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Ada banyak pengalaman kehidupan yang kita lewati pribadi, keluarga, dan sampai hari ini dalam pelayanan yang boleh Tuhan anugerahkan dan percayakan, saya boleh menyaksikan dan melihat bahwa pengalaman-pengalaman hari-hari terakhir ini membuat anak-anak Tuhan lebih kuat, lebih teras, lebih siap menghadapi tantangan
dengan tatanan hidup baru. Dengan keadaan yang saat ini, kalau kita balik pada tahun yang lalu, maka situasi-situasi seperti ini kita berada dalam ketakutan yang luar biasa. Ketakutan menghadapi COVID-19, pandemi, tetapi sekarang bahkan yang sudah melewati, Tuhan izinkan kena penyakit itu, boleh melihat segala sesuatu ternyata kalau dilewati dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita boleh lewati di dalam sukacita. Bukan berarti bahwa orang yang meninggal karena COVID-19 mereka tidak disertai oleh Tuhan, tidak. Mereka telah bersama dengan Tuhan dan mereka ada di dalam berkat mereka masing-masing. Yang masih hidup, kekuatan dan penghiburan Tuhan akan berikan. Dan juga tantangan-tantangan yang kita hadapi pada saat ini dengan tanya, dengan ada apa yang terjadi, mulai dari peristiwa bencana alam, yang tidak saja kita gumuli untuk Nusa Tenggara Timur, tetapi juga untuk Meko dan sekitarnya, bahwa terjadi juga hal-hal yang membuat kita bertanya, ada di hadapan Tuhan, Tuhan mau kemana? Tuhan seperti apa? Belum lagi berita-berita yang kita dengar pada saat ini, di mana kita diminta untuk menyatukan hati kita berdoa, dengan prediksi ilmu pengetahuan bahwa beberapa waktu ke depan akan ada badai juga yang melanda Pulau Jawa, dan mungkin akan ada asteroid yang bertabrakan dengan dunia, akan ada kejadian yang besar. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa kita ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah sukacita di balik penderitaan. Dulu teman saya waktu mengajar pertama di Jakarta, orang Cina, dia suka menyanyi begini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya tidak mau susah, apalagi menderita. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, artinya apa? Dia mau tetap melayani, dia tetap mau menjalani kehidupannya, tetapi dia nggak mau menderita. Kalau ditanya kepada kita, ada di antara kita yang mau menderita? Pasti jawaban kita tidak. Amin. Tetapi hidup dan penderitaan seperti satu mata uang atau koin. Di baliknya hidup, di baliknya penderitaan. Di baliknya derita, suka atau tidak. Penderitaan pasti ada dalam kehidupan kita. Sama kalau kita bilang orang stres, orang marah. Karena dalam pikiran orang yang kita katakan stres, orang stres ini gila, miring-miring. Tapi sebenarnya stres itu adalah satu hal yang wajar. Tubuh kita stres, bahkan tanaman juga bisa stres, ya, rambut bisa stres, kulit bisa stres. Jadi penderitaan dan hidup adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bawa dalam bacaan kita, maka bacaan ini dilaporkan oleh Yohanes bukan secara kronologis setelah kebangkitan Yesus, tidak. Tetapi bacaan ini ditarik mundur ke belakang. Sebelum Yesus disalib, Yesus memberikan pertanyaan, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, tinggal sesaat saja bahwa dia akan bersama-sama dengan murid-muridnya. Namun apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tidak bisa dimengerti oleh murid-muridnya. Terkadang ketika penderitaan, hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita, kita sulit untuk mengerti, kita sulit untuk memahami seperti apa rencana dan rancangan Tuhan. Seorang anak kecil yang baru saja menyelesaikan perahunya, perahu dari kertas, ya, dia taruh di atas kolam, lalu air membawa perahu itu ke tengah. Dia minta tolong sama anak remaja, tolong kak, perahu saya terbawa ke sana. Apa yang dibuat oleh anak remaja itu? Dia ambil beberapa batu, dia lempar. Ya. Anak ini marah, karena dalam pikiran dia perahu saya nanti rusak. Tetapi ketepatan lemparan anak remaja ini menimbulkan riak, menembalkan gelombang-gelombang yang makin lama dia lihat kok perahunya itu menepi, ya, kembali kepada dia. Nah, persoalan penderitaan kehidupan kita terkadang seperti itu. Tetapi kalau itu terjadi, justru Tuhan mau menarik kita semakin dekat
dekat kepadanya. Mari kita periksa kehidupan kita, apa yang telah terjadi. Suami, istri, orang tua, anak, keluarga kita seperti apa. Kalau kita sadar ya, dan kita punya hubungan dengan Tuhan, kita akan tahu ketika persoalan, penderitaan, permasalahan datang, justru menarik kita semakin dekat dengan Tuhan. Mereka tidak mengerti. Mereka belum mengerti rencana Tuhan dalam keselamatan. Sama, kita belum mengerti ya, kenapa penderitaan ini terjadi. Tetapi kalau kita sudah lewati dengan Tuhan, maka kita akan katakan, bahkan kita bisa cerita pada anak-anak kita, kepada teman, sahabat, cucu kita, tu aowi ewancei, paikanya kapurun daya ipue, kita tetap ada, komi bangkemo. Jadi setelah kita lewati, kita baru akan tahu. Nah, Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi. Dan kepergiannya akan membawa duka bagi mereka. Mereka akan menangis, meratap, tetapi dunia akan bahagia. Mereka belum memahami apa rencana Tuhan lewat perkataan itu. Mereka belum mengerti bahwa Yesus akan menempuh jalan salib. Dia akan mati di kayu salib sesuai dengan rencana Allah bagi keselamatan dunia ini. Dunia akan bahagia, kenapa? Karena mereka pikir dengan menyalibkan Yesus, maka pelayanannya selesai, cerita tentang Yesus selesai. Salib seolah-olah kegembiraan bagi dunia. Tetapi bagi Allah dan bagi orang percaya, salib bukanlah duka. Salib adalah jalan keselamatan yang ditentukan oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Pertanyaan, apakah kalau Tuhan tidak disalib, bisa enggak Tuhan selamatkan kita? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Tuhan Maha Kuasa kan? Bisa saja dia bilang, selamat. Kenapa susah-susah? Penginjil harus dibakar. Kenapa susah-susah harus pergi ke pedalaman? Gampang saja kalau saya mau, dia mau berubah, rubah aja. Kan pertobatan adalah perubahan pola pikir. Gampang kan? Tapi benar. Seperti itu? Tidak. Tuhan adalah Allah yang maha adil. Tuhan adalah Allah yang benar. Kalau dia adil, hukuman dosa harus ada hukumannya. Apa hukumannya? Dia datang. Dia lewati salib. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Hanya dia yang suci, yang kudus, yang layak untuk dikorbankan. Dan itu Yesus. Jadi Allah maha adil. Dia harus menempuh jalan salib, dia harus mati dalam penderitaannya agar dunia diselamatkan. Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa ketika kalian tidak bersama-sama dengan saya, maka akan terjadi persoalan secara mental dan spiritual. Kamu harus siap menghadapi itu. Itu tantangan yang harus kamu hadapi, tapi mereka tidak mengerti. Yesus bilang, apakah kalian mempertanyakan? Biasa kan kita kalau disampaikan sesuatu, kita tidak mengerti, langsung kita ke kelompok kita, ke teman kita. Aranjana atau ongena, bicara apa sih itu, seperti apa? Ya. Jadi Yesus katakan, ya ini yang akan terjadi. Di bagian terakhir dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah. Maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Apa sukacita? Sukacita adalah girang hati. Kegirangan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi secara Kristiani dalam Alkitab, sukacita muncul karena penyertaan Allah. Sukacita itu karena bersama-sama dengan Allah. Dan sukacita muncul karena pemeliharaan perintah-perintah Allah. Kalau kita hidup, tidak usah kita balik-balik lagi buka Alkitab. Hidup dengan petunjuk hidup baru tadi. Kesabaran, ketekunan, kelemah lembutan, kasih, bla bla, ya. Di mana situ ada ketetapan dan juga kesimpulan dari hukum Taurat, maka akan ada sukacita dalam hati kita yang memenuhi seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga orang pun yang bersama-sama dengan kita akan merasakan dan mendapatkan sukacita. Sukacita adalah buah Roh Kudus, tidak bisa orang ambil. Jadi kalau kita pada dasarnya memang mempunyai sukacita, joy dalam hidup kita,
maka orang mau buat apa saja di sekeliling kita, kita tetap happy. Kita bisa menangis, kita bisa bergumul dalam penderitaan kita, tapi orang tidak bisa curi sukacita kita. Karena sukacita kita didasar oleh keadaan, situasi di mana kita hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita ada semacam paradoks, semacam kepercayaan antara murid dengan dunia. Duka bagi murid, duka bagi orang Kristen adalah sukacita bagi dunia. Artinya apa? Orang Kristen dan dunia tidak bisa menyatu. Dunia dan kita tidak bisa menyatu. Kita kelompok orang yang dipanggil. Tapi saat ini kita masih ada di dalam dunia. Maka kita harus mempunyai nilai yang lebih berarti dari dunia. Kita harus mampu menerangi dunia. Kita harus mampu menunjukkan pengharapan yang lebih besar dari dunia. Salib bukan akhir segala-galanya. Kita ada dalam perayaan Paskah. Kebangkitan Yesus adalah jawaban. Kebangkitan Yesus adalah pengharapan. Kebangkitan Yesus adalah titik di mana kita boleh menatap dunia. Kita boleh menghadapi dunia dan ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena rencana Allah dalam keselamatan tidak berhenti pada salib itu. Dan rencana itu tidak berhenti pada kebangkitan. Bulan depan kita akan merayakan kenaikan ke sorga. Tidak berhenti sampai di situ. 10 hari kemudian kita akan merayakan turunnya Roh Kudus. Tidak berhenti sampai di situ. Penyertaan Roh Kudus terus bersama-sama dengan kita sehingga saat Yesus datang kali yang kedua, maka kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kesempurnaan sukacita kita. Ilustrasi yang Tuhan pakai di dalam bacaan kita tadi adalah ketika seorang ibu yang melahirkan. Saya belum melahirkan dan tidak akan melahirkan mungkin. Tetapi bagi ibu-ibu yang pernah melahirkan normal, ya, pasti akan mengerti dan memahami ayat-ayat yang kita baca tadi. Ketika dikatakan bahwa seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ya, ibu-ibu rasakan ketika habis melahirkan bagaimana menurut cerita ibu-ibu yang melahirkan, lupa dengan sakit itu. Sakitnya juga bukan cuma waktu melahirkan, ya. 9 bulan, 10 hari kurang atau lebih, bukanlah hal yang menyenangkan. Saya saja kalau kebanyakan makan, begak, mau tidur susah, jalan gak enak ya. Apalagi ibu-ibu yang hamil dengan ada perut, ya, mau tidur, mau duduk, mau jalan, semua terbatas, bukan hal yang menyenangkan. Dan Alkitab gak salah. Dia katakan bahwa seperti seorang ibu. Dan puncak penderitaan itu adalah ketika dia harus berteriak, ya, dibilang satu kaki di surga, satu kaki di neraka, ya, melahirkan. Tapi setelah dia memeluk bayinya, setelah peristiwa itu selesai, seperti kabut diterbangkan oleh angin. Ada sukacita di balik penderitaan. Dan ini adalah kalimat pengalaman yang sangat-sangat sederhana, tidak sulit untuk dimengerti. Bahwa penderitaan bersama dengan Kristus. Benar seperti teman saya yang bernyanyi, saat ini teologia Kristen sedang ada dalam yang namanya teologia kemakmuran. Kalau mau mobil ini, pergi ke sana tumpang tangan. Dengan yakin berdoa, Tuhan saya mau mobil ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Atau rumah seperti ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Seolah-olah menjadi orang percaya gak ada penderitaan, gak ada keringat, gak ada kesusahan. Apa Tuhan Yesus katakan? Orang miskin akan tetap ada bersama dengan engkau. Waktu Yudas bilang, Tuhan kenapa dia buang minyak narwastu yang mahal? Ya, jual, kasih orang miskin. Tuhan bilang orang miskin akan tetap ada. Artinya apa? Miskin dan kaya adalah konsekuensi dalam dunia ini. Ya, karena dosa, karena keadaan dosa itu menimbulkan penderitaan. Ada orang miskin, orang kaya, orang miskin bertemu yang membuat mereka Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Masih
masing-masing orang punya bagian-bagian yang Tuhan percayakan. Pertanyaannya, mampu gak kita bersyukur dengan itu? Mampu gak apa yang ada itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau tidak? Kalau tidak, apa kata Alkitab? Orang kaya tidak layak untuk kerajaan surga. Ya kan? Hai orang-orang kaya, dalam Yakobus ada nasihat itu. Dan bagi orang miskin apa Salomo katakan? Tuhan berikan aku makanan supaya kalau aku kaya jangan aku lupa engkau, kalau aku miskin aku tidak mencuri. Jadi keseimbanganlah yang perlu di sini. Jadi bukan teologi kemakmuran salah, ya bukan. Mari kita lihat dalam kacamata firman Tuhan. Karena kalau kita menghayati firman Tuhan, dalam Alkitab kalau kita baca dikisahkan banyak orang yang mengalami penderitaan. Banyak orang yang mengalami hal-hal yang mendukakan hati. Banyak orang yang setia kepada Tuhan tetapi pada akhirnya sengsara. Murid-murid cuma Yohanes yang tidak mati martir. Hampir semua kecuali Yohanes. Mulai disalib terbalik, dipanggang. Tapi Yohanes sebelum mati martir juga dia sempat dibawa di penggorengan kan. Dimasukkan dalam penggorengan. Tantangan boleh ada, penderitaan boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar menghayati setiap penderitaan yang kita alami saat ini. Tuhan sedang melempar batu, menimbulkan riak-riak untuk menyadarkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah kita bersabar dalam penderitaan itu, bersyukur dalam segala hal, dan tetap memiliki sukacita surgawi. Sehingga orang kita akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita boleh berdiri tegak untuk menghadapi penderitaan apapun dalam kehidupan ini. Sambil tetap berpegang pada Tuhan dan tidak akan beranjak daripadanya. Dunia boleh berubah, menghadapi akhir zaman. Sekarang orang-orang berdoa bagaimana di balik pemerintahan kuat dunia ini saat ini mulai diprediksi ada kuasa antikris di sana. Kita kuatkan iman percaya kita. Kita belum menghadapi penderitaan yang sesungguhnya. Karena akan tiba saatnya kalau kita tidak terangkat pada pengangkatan pertama, kita akan menghadapi kesulitan. Dengan tidak bisa membeli, tidak bisa makan, tidak bisa bekerja tanpa tanda dari antikris. Kita berdoa, kita ada dalam pengangkatan, dan firman Tuhan tidak pernah salah, berbahagia orang yang tidak masuk dalam penderitaan itu. Kita datang kepada Tuhan dengan sukacita bahwa 1 bulan lagi akan kita lewati. Ya, dalam ketakutan, pergumulan, tantangan akhir-akhir ini, kalau itu kita bisa lewati, hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, bahkan tahun-tahun ke depan akan kita lewati dengan Tuhan. Tidak ada tempat berlindung yang sejati, hanya ada di kaki salib Yesus. Di salib semua telah terselesaikan untuk memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kubur kosong adalah jawaban dari pengharapan pada Kristus yang bangkit. Selamat hari Minggu, selamat menjalani pekan yang baru dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Menyambut pemberitaan firman Tuhan ini, kita akan memuji Tuhan melalui persembahan pujian dari solo Saudari Destin.
kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, Aku percaya. yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Aku percaya. yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya. gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang maha murah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang telah memilih jalan salib untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sehingga sukacita kami adalah sukacita dari Tuhan. Penderitaan boleh ada menghampiri kehidupan kami, pribadi, keluarga, ataupun dalam persekutuan jemaat dan kehidupan bersama sebagai masyarakat. Tapi satu hal yang pasti, di balik penderitaan
Tuhan menyediakan penyelesaian. Tuhan meminta kami dalam sukacita meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Ajar kami mensyukuri kehidupan yang ada dan tetap ada melakukan segala sesuatu, perkataan, perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Dalam persekutuan kami pagi hari ini Tuhan, kami kembali menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dalam pemulihan. Berkati Ibu Velma Pasoa Walenta, dalam kelemahan boleh ada di tengah-tengah kami. Berkati Saudara Willy Bow, Bapak Rosana Robert Bungkundapu, Bapak Jemi Kolompo, Bapak Alex Lagaronda, Bapak Pendeta J. Melaha, mantan Ketua Umum Sinode GKST di Palu, Bapak Maksi Tumorang, Ibu Selvi Timisela, dan Tina Marpaung. Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Mereka yang ada dalam pemulihan, Saudara Marcel Mangela, Ibu F. Penyami Sigilipu, Nenek Gian atau Mama Diana, Bapak Pendeta MC Nubi Emeritus dan Ibu Elizabeth Nubi, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani, pemulihan mereka disempurnakan di dalam kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kekasih kami, Ibu Muraya Pomuaka, ibu kandung dari Ola Dago yang saat ini dalam keadaan sakit. Engkau juga berkati proses pemulihan, pengobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kekasih kami Ibu Rinita Tobondo, besok akan menjalani sesar untuk proses persalinan di Rumah Sakit Umum Poso. Engkau berkati semua rencana-rencana pelaksanaan sesar, alat-alat yang digunakan, medis, para medis, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan boleh berjalan dengan baik. Ibu dan calon bayi ada dalam kesempurnaan dalam anugerah Tuhan. Keluarga yang mendampingi pun Tuhan berkati. Kami bersyukur dengan mereka yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai 25 April. Tanggal 19 Ibu Asni Ruagadi, Mama Marven. Tanggal 21 April Bapak Jos Ye Hirenguru. 24 April Bapak Albert Sancu, Ibu Listin Pamona Lawasa, Bapak Pendeta Yusuf Barus yang ke-71 dan Ibu F. Penyami Sigilipu yang ke-72. Dan tanggal 25 hari ini Arwan Aprianto, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Berkat-berkat dari Tuhan melingkupi kekasih-kekasih kami yang berulang tahun. Keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Gereja Kristen Sulawesi Tengah, untuk majelis sinode yang ada terpisah jauh dengan kami di Tentena dalam pergumulan tantangan pelayanan, jangan Tuhan tinggalkan. Berkati secara khusus jemaat Gloria Jakarta di tempat ini, pendeta jemaat bersama majelis jemaat dan keluarga yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, juga Tuhan memberkati. Apapun peran dan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami, biarlah itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami menghadapi tantangan-tantangan new normal, menghadapi bulan Ramadan, menghadapi perayaan Idul Fitri. Tuhan anugerahkan keamanan bagi negeri ini, hikmat, kebijaksanaan bagi presiden, wakil presiden dengan jajaran menteri, kepala daerah khususnya untuk Jakarta dan sekitarnya. Tuhan anugerahkan keamanan. Orang-orang yang berniat mau mengacaukan bangsa ini, teroris dan lain sebagainya, Tuhan tolong agar Tuhan menggagalkan dan membatalkannya. Berkati mereka yang ada dalam pemulihan pasca bencana alam, NTT yang masih ada dalam duka, dalam ratap, dalam tangis. Kekasih-kekasih kami di Meko dan sekitarnya, Tuhan tolong kembalikan harta milik mereka dan taruh dalam hati mereka bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk upaya penyelamatan awak kapal selam yang sampai saat ini Tuhan belum terjadi dan masih menimbulkan pertanyaan bagi kami dalam keterbatasan kemanusiaan kami. Satu hal yang kami imani Tuhan ada. Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam keadaan mereka saat ini. Dan segala upaya yang dilakukan kami mohon Tuhan campur tangan. Karena tanpa campur tangan semuanya sia-sia. Berkati rumah sakit PGI Cikini di sini. Tuhan tolong biarlah lewat rumah sakit ini juga uluran tangan sang tabib yang ajaib
boleh dirasakan oleh banyak orang dan ada kesembuhan yang menyertai upaya pemulihan. Manajemen Engkau berkati, direkturnya kekasih kami Dr. Rante Kamboji bersama keluarga dan stafnya Engkau berkati. Terima kasih Bapa, banyak hal yang hendak kami pinta. Kami hanya mampu menyerahkan hidup kami, anak-anak kami, cucu kami, keluarga kami. Mereka yang masih menghadapi ujian masuk universitas, menghadapi ujian akhir untuk SMA atau ujian yang akan mengakhiri studi mereka. Anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangan mereka, ibu-ibu dalam kehamilan, ibu-ibu yang menantikan kehamilan, yang merindukan anak-anak dalam keluarga, ataupun anak-anak muda dalam pekerjaannya, dalam kemudaannya, dalam upaya mendapatkan pasangan hidup atau merencanakan kehidupan rumah tangga, semuanya kami taruh ke dalam pengasihan Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau boleh menyempurnakan, menyambut dan menerima doa kami. Kami bawa tidak memerintahkan Tuhan, tetapi dengan bersepakat kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan memberikan pengharapan serta kepastian keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Haleluya, amin. Shalom, kami dari Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta menginfokan di depan ada satu kotak untuk peduli NTT, NTB, dan sekitarnya. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Yesus
Untuk mendoakan persembahan, kami jemput jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-kerajaan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu jemaat sekalian, mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 25 April 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Agnita WM Tauno, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari Minggu 2 Mei 2021 pukul 10.00 WIB, pelayan firman Pendeta Peneas Cenjengi. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah minggu ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom. Ibadah Pemuda Gloria via aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Mei 2021 pukul 11.15 WIB usai ibadah live streaming jemaat. Pelayan firman Penatua Feris Tonuno, Liturgos Saudari Gladys Tobondo. ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria dengan nomor rekening 034801 383 kali Bank BNI atas nama Ninyoman Reniastuti Parwata. Aksi peduli korban banjir NTT dan NTB. Majelis jemaat akan menyalurkan persembahan kasih bagi korban banjir bandang di NTT dan NTB. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam aksi peduli ini dapat mengirimkan dana bantuan atau sumbangannya ke rekening jemaat. Bank Mandiri nomor rekening 600108777912 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Atas partisipasi dan kepeduliannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ulang tahun. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 22 sampai dengan 28 Maret 2021. Ulang tahun kelahiran 19 April Ibu Asni Ruagadi, Mama Marven. 21 April Bapak Jos Y. Hirenguru. 24 April Bapak Albert Sancu. 24 April Ibu Listin Pamona Lawasa. 24 April Pendeta Jusuf Barus. 24 April Ibu F. Penyami Sigelipu. 25 April Saudara Arwan Aprianto. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Pendataan anggota jemaat. Dalam rangka memperkuat database jemaat,
Majelis Jemaat melakukan pendataan ulang keanggotaan Jemaat GKST Gloria Jakarta. Mohon kesediaan jemaat mengisi Google Form yang dikirimkan melalui WhatsApp Group atau WhatsApp pribadi. Atas kesediaan jemaat mengisi Google Form ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Warta Panitia Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF bagi jemaat dan simpatisan yang ingin menyalurkan dananya dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan Bank Mandiri nomor rekening 6001 08 77 904 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat GKST Gloria Jakarta. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat di halaman terakhir warga jemaat yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF. Jika terdapat kesalahan penulisan jumlah atau angka, mohon menyampaikan koreksinya kepada bendahara jemaat atas nama Penatua Komang Agustanti, HP 0812 827 70928. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas HUT kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dalam kolekte ibadah, ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk pemindah bukuan atau setoran tunai, dapat ditransfer ke rekening jemaat Bank Mandiri nomor rekening 6001 08 77 912 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat GKST Gloria Jakarta. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman yang telah bersama-sama kita dengarkan pada hari ini. Kirimlah
hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.